Oke. Kemarin saya sampai yang latihan 2. Sekarang saya lanjut ya. Oke. Saya share screen. Di sana sudah muncul? Iya, Pak. Ya. Oke. Nah, ini distribusi binomial dan distribusi normal. Tapi distribusi normal ini saya rasa tidak jadi untuk dibahas, mengingat karena waktu kayak tadi kita juga sangat padat. Tapi jika masih ada waktu, ini akan saya berikan karena cukup apa ya? Cukup bermanfaat ketika nanti kalian kuliah, karena ini salah satu dari materi statistika dasar sih. Untuk jurusan apapun biasanya ada, terutama nanti untuk pengujian hipotesis ketika kalian skripsi. Oke, ini lanjut percobaan binomial. Nah, percobaan binomial itu yang jelas dia kejadiannya hanya mempunyai 2 hasil, yaitu sukses atau gagal. Nah, percobaannya disebut, bahasa kerennya percobaan Bernoulli, tapi biasa lebih dikenal dengan percobaan binomial. Misalnya yang kayak pelemparan koin, angka, gambar. Sukses, bagus, kayak kemarin bohlamnya menyala, bagus, yang satu tidak menyala atau rusak gitu kan. Nah, itu jenis-jenis yang percobaan binomial. Nah, di sini ada catatan probabilitas sukses P itu harus konstan dalam seluruh percobaan. Artinya dia ya jangan beda-beda. Nah, hubungannya Q untuk peluang gagalnya, karena kita tahu nilai sukses yang pasti adalah 100%, berarti kalau suatu kepastian kan 100%. Kalau suksesnya itu P, berarti gagalnya tinggal 1 kurang P. Sampai sini oke, aman? Cukup jelas? Misalnya, peluang operasi berhasil itu 85%, berarti peluang operasi gagalnya berapa persen? 15%. 15%. Oke, kemudian ini kita lanjut. Nah, jika suatu percobaan binomial diulang sampai dengan n kali, maka probabilitas diperoleh sukses sebanyak X ditentukan oleh fungsi. Nah, ini fungsi distribusi normal seperti ini. X itu kejadian yang diinginkan. Kenapa sih ada kombinasinya? Nanti kita bahas di belakang aja. X-nya berarti ini dari 0 sampai N, tergantung percobaannya berapa kali. Ingat ya, mulai dari 0. P itu probabilitas akan terjadi atau peluang suksesnya. Q, peluang kejadian gagalnya. Hubungannya tadi sudah dibahas, Q itu adalah 1 dikurang P. Oke? Nah, ini ada syaratnya. Yang pertama, probabilitasnya itu diskrit, jadi bukan kontinu ya. Hanya ada 2 hasil, sukses atau gagal. Nah, ini percobaannya independen, jadi tidak saling mempengaruhi. Oke. Ini ada sedikit rumus dari sifat distribusi normal, distribusi binomial, sorry. Ada min atau rata-ratanya, lambangnya itu mu. Lambangnya ini ya. Mu adalah n dikali p. Variansi simbolnya adalah tau kuadrat, itu n dikali p dikali q. Dan standar deviasinya atau simpangan bakunya itu hanya tau, berarti kan akar dari n kali p dikali q. Sampai sini oke? Itu apa, Pak? Itu apa, Pak, yang kuadrat itu? Ini variansi. Itu lambangnya, Pak. Bacanya. Tau, katanya sih bacanya tau. Kalau ini kan mu kan? Kalau ini tau. Nulisnya jadi kita begini ya. O kuadrat. Atau huruf-huruf Yunani lah. Alfa, beta, gamma, delta, theta,
mu, P, kayak gitu. Itu udah istilah di sana. Nah, nanti kalau kalian memang ada yang kuliahnya mungkin jurusan MIPA, nah, rumus-rumus ini bisa dibuktikan. Rumus-rumus ini bisa dibuktikan. Tapi kalau saat ini ya kalian terima aja dulu ya. Ini masuk US nggak? Masuk, ini nggak susah. Ini nggak susah. Ini nggak susah. Agak susah. Hah? Enggak, Agak ini. susah atau nggak susah, Pak? Oh, nggak susah. Enggak. Gini, dalam 64 kali percobaan, peluang melempar sebuah logam ke ubah acak X menyatakan banyak kemunculan sisi angka. Tentukan min. Berarti P-nya itu apa? 64. Artinya dulu. P itu apa? Percobaan konstan. Percobaan. P itu kejadian yang diharapkan kan, yang diminta kan, berhasilnya kan. P ini berarti kan peluang muncul angka. Berapa nilai peluang muncul angka? X. A. Kan udah uang logam. Setengah kan. Berarti Q itu peluang gagal ya kan? 1 dikurang setengah kan? 1 dikurang setengah. Setengah juga kan? Ini 64 kali percobaan. 64 kali itu apa? Frekuensi. N-nya. N-nya ya. Berarti N-nya 64 kan? Untuk pertanyaan A, min, mean. Berarti apa? Mu sama dengan N kali P. Berarti tinggal gimana? 4 kali setengah. 4 kali setengah. Nah, atau 0,5 jadinya 32. 32 kali gitu kan ya. Lalu yang B, standar deviasi. Simbolnya apa tadi? Tahu kuadrat? Tahu doang. Tahu. Berarti rumusnya apa? Akar dari NPQ. N dikali P dikali Q. Berarti akar dari N-nya berapa? 64. 4. P-nya berapa? Setengah. Nah, dikali hasilnya? Akar 16. 16. 4. Kayak gitu. Oke. Lanjut. Sekarang ini, sebuah pabrik bohlam diketahui bahwa sebanyak 20% dari bohlam yang diproduksi itu rusak. Seorang petugas quality control memeriksa 6 bohlam secara acak. Jika X menyatakan banyaknya bohlam yang tidak rusak, tentukan. Oke. Berarti yang P-nya itu apa? Yang diinginkan apa yang diinginkan? Bohlam Yang Yang nggak rusak. Bohlam yang nggak rusak. Ya. yang benar, yang bisa dipakai. Berarti nilai P-nya berapa? 80%. 80% dong. Q-nya 20%. 20%. Atau bisa juga kalau mau diubah jadi desimal berarti ini 0,8, yang ini 0,2. Kalau mau di dalam bentuk pecahan, boleh nggak? Boleh aja, berarti bisa 4/5, bisa 1/5. Sampai sini oke. Nah, si QC-nya ini ngambilnya berapa bola? 6. 6. Berarti dia ada 6 kan? Dia diminta fungsi distribusi probabilitas. Berarti kita pakai yang ini nih. Oke. Oke, saya pindah. Tadi kan tidak rusak. Ini jadi P-nya kan.
80% kan? Atau 0,8 atau 4/5. Nanti terserah memakai yang bentuk mana. Ini yang rusaknya itu Q-nya kan? 20%. Atau 1/5. Sampai sini oke? Dia ambil 6 bola kan? Bohlam. Oke. Berarti untuk rumus distribusi peluangnya gimana? P, X sama dengan X. Bohlamnya ada berapa? Oh, ada 6. 6. 6, C, 6 C 6. X. X. X itu yang tidak rusak kan? Iya. X itu untuk menyatakan tidak rusak. Oh iya. X ini untuk yang tidak rusak. Oke, berarti sederhananya gini, peluang yang tidak rusak berapa? 4/5 dong. Peluang yang rusak berapa? 1/5 dong. 1/5. Peluang yang tidak rusak ada sebanyak X. 4/5. Oh iya. Yang rusak berarti ada sebanyak 6 dikurang 1 min X. 6 dikurang X dong. Iya. Ini bahasa sederhananya nih. Ini yang tidak rusak. Yang diinginkan kan. Ya ini yang rusak ya kan. Seperti itu. Sampai sini aman nggak? Atau bingung? Saya bingung Pak, kenapa 6CX dikali 4/5 pangkat X sama 1/5 pangkat 6 dikurang X. Balik lagi tadi. Bohlam yang diambil ada berapa? 6. 6. Yang mau dicari itu apa? X itu menyatakan? X itu banyak bohlam yang gak rusak. Menyatakan banyak bohlam yang tidak rusak ya? Iya. Nah, terus tadi kenapa bingungnya? Kok rumusnya begitu Pak? Kenapa 4/5-nya dipangkatin sama X sama 1/5-nya dipangkat 6 dikurang X? Berarti kan kalau dalam pengambilan itu sebanyak 6, bisa jadi ada yang rusak, bisa jadi ada yang nggak rusak dong. Bisa aja nggak rusak semua, bisa aja rusak semua gitu dong. Iya. Sampai sini paham? Iya. Nah, kemudian itu yang tidak rusak tadi peluangnya berapa? Yang nggak rusak 4/5. 4/5 ya. Peluang yang rusak berapa? 1/5. 1/5. Sampai situ oke dulu. Iya. Nah, sekarang 6CX. Ini 6-nya dari bohlam yang diambil. X-nya ini kan dia minta apa? Yang tidak rusak kan? Iya. Ya, sampai sini oke. Iya. Berarti yang tidak rusak peluangnya berapa? 4/5. Yang rusak peluangnya berapa? 1/5. X ini itu yang tidak rusak kan? Makanya ditaruh di sini. Oh iya, jadi yang tidak rusak di pair sama yang tidak rusaknya. Ya. Sekarang kalau yang tidak rusak ada sebanyak X, berarti yang rusak ada sebanyak Sisanya 6 total dikurang sama X. 6 dikurang X. Oke, kenapa kejadiannya seperti itu? Kenapa sih harus ada C-nya misalnya? Misalnya kalau kejadiannya gini nih. Misalnya 6 diambil. Oke, ini ada 2 rusak. Kira-kira kejadiannya gimana? Kan bisa aja bagus, bagus, C2. bagus, bagus, rusak, rusak, gitu ya? Iya. Bisa aja bagus, 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 rusak, bagus, rusak, kayak gitu kan? Iya. Bisa aja bagus, bagus, rusak, bagus, bagus, rusak, dan seterusnya. Nah, banyak kejadiannya ini ada berapa? Gitu loh. 6C2. Ini 6C2. Nah, ini 6C2. kenapa makanya perlu di depan ini nih, 6CX, kayak gitu loh.
Sampai sini oke. Itu alasannya. Ini kan kejadian binomial kan. Nah, kalau diminta tabel distribusi peluangnya, berarti gimana? Kalian harus cari ketika X sama dengan 0, hasilnya berapa? Ketika X sama dengan 1, hasilnya berapa? Gitu kan? Ketika X sama dengan 2, hasilnya berapa? Gitu kan? Ketika X sama dengan 3, hasilnya berapa? Sampai ketika X sama dengan 6. 4, hasilnya berapa? X sama dengan 5, hasilnya berapa? X sama dengan 6, hasilnya berapa? Gitu kan? Nanti tinggal dibuat tabelnya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Bentar, Pak. Kan 20% dari 6 itu rusak. Enggak, bukan 20% dari 6 itu rusak. 20% dari bohlam yang diproduksi rusak. Yang diproduksi kan banyak, enggak cuma 6. Oke. Sampai sini oke? Bentar, saya mau kasih unjuk ke kalian. Bentar. Terus. Kalian kan udah tahu nih, ada kalkulator saintifik. Cuma kan ada banyak modenya nih. Nah. Kira-kira ini kalau mau nyari kayak gini pakai kalkulator saintifik gimana sih? Ini saya pakai emulator Casio. Jadi kalau kalkulator saintifik kan banyak modenya kan ya? Kalian bisa pakai nggak tuh modenya? Jadi saya mau bikin yang sekaligus nih, misalnya. Saya ke menu table. Misalnya. Nah, saya punya formulanya apa nih? 6 kombinasi, ini ada C kan? 6C X. X-nya ada di mana? Bisa lihat? Alfa kurung. Nah, kali berapa? 4/5. 4/5. Pangkat X. Dikali. Oke. 1/5. Pangkat 6 dikurang X. 6 dikurang X. Sampai sini oke. Fungsinya kan kita udah masukin nih. Ya, yang punya kalkulator saintifik mungkin boleh juga sambil dicoba. Nah, habis ini masukin deh, set. GX nggak usah. Nah, saya mau cari dari berapa? Startnya saya dari 0, berarti N-nya di 6 ya. Saya pakai satu step, karena kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, set, dapat tuh hasilnya tuh. Nah. Ini kalau secara pecahan berarti 1 per... Pak, bagaimana kan itu? Pakai function. Tadi mana? Kalkulatornya ada nggak, Kensin? Di mana fungsinya? Banget. Mode table kalau memang ada. Mode table. Ya. Ya. Ya udah. Oke. Masukin itunya fungsinya. Kan kita punya fungsinya 6 kombinasi X dikali 4/5 itu kan. Nanti boleh, Pak. Hah? Nanti boleh. Enggak lah. Kalau ini kan cara nyarinya biar sekaligus. Kalau memang ada tugas ya pakai, nggak apa-apa di rumah. Tapi kan kalau untuk ujian paling pertanyaannya ketika terambil berapa bohlam gitu doang. Itu bagaimana? I see it.
Tapi kenapa hasilnya pecahannya gede banget kayak begitu ya? Ya hitung aja 5 pangkat 6 berapa. Lima pangkat 6 berapa? Jadi kenapa kagak keluar pecahan nih? Oke, coba misalnya. 5 pangkat 6 berapa sih? Kan 15625 kan? Oke. Kalau misalnya kalau kita mau hitung manual nih, saya balik lagi ke sini. Saya mau hitung manual, bisa nggak? Ya bisa aja. Aduh, dulu. Ketika 0, berarti ini gimana? Berarti kan 6C0 kali 4/5 pangkat 0. 0 dikali 1/5 pangkat 6. 6. Nol. Hasilnya berapa? 6. Berarti 4/5 pangkat 0 kan 1. 6C0 1. Berarti tinggal 1/5 pangkat 1 per 15/625. ya 15/625 gitu. Oke. Kalau 1 gimana? Ya hitung aja 6C1. Berarti 4/5 pangkat 1 dikali 1/5 pangkat 6 kan? 6C1 6. Permisi Bukannya Pak, pangkat 5. Pangkat 5. 5. bagaimana saya itu pergi ke bikin saya dapat fungsi, bagaimana itu menjadi tabel? Bentar, saya tulis dulu nih. Ini 24 per 15625. Bagaimana fungsi jadi tabel? Maksud ini? Ya. Kan mode. Nah, ntar dulu. Kalkulator kita sama atau enggak nih tipenya? Kalau nah, coba lihat aja, dilihat mode-nya, ada nggak table? Ya, ada table. Ini tabelnya. Ada mode table, oke. Misalnya yang lain yang punya silakan ya. Table. Berarti kan ada functionnya dong, keluarkan fx sama dengan. Ya. Ya berarti kamu masukin lah, kan kita fungsinya ini 6 kombinasi x. Berarti 6. Kombinasi di mana? Kombinasi itu kan ada di sini nih. Shift bagi kan. 6 kombinasi x. Berarti variabel yang mana? Lihat dong yang merah-merah nih, x, y dan seterusnya kan. Berarti 6cx dikali. Ini udah oke nggak? Ya. Terus berapa? 4/5. Nah, ini kalau kalkulatornya beda tipe, bisa jadi agak repot nih. 4/5 pangkat Ya, X. itu skill saya punya, tapi mau bikin seperti tabel kayak apa? Masukin dulu ininya, functionnya Kenshin. Jadi kita Tadi nggak... X dari mana, Pak? Dapat fungsinya, Pak. Mau taruh dalam tabel. Apa tadi, Ben? Tinggal ditulis. X dari mana tadi, Pak? Itu. Ini ya, X-nya ya. Ini kelihatan nggak nih? Ini huruf merah nih, X. Oh, iya. Oke. Pakai alpha kan, bukan pakai shift kan? Kan ada shift, ada alpha. Shift yang warna kuning, alpha yang warna merah kan? Untuk manggil fungsi X, manggil variabel X berarti kita pakainya alpha. Ntar dulu. Pangkat tadi ya. Pangkat X. Dimanfaatkan lah, kalkulator udah beli canggih-canggih, mahal-mahal, tapi nggak pernah ini utak-atiknya. Ya, kalian bisa explore sebenarnya. Udah belum nih masukin fungsinya? Ya, sudah masuk. Udah, kalau udah masuk ya udah sama dengan. Kalau misalnya ada function gx-nya, cuekin aja, lewatin sama dengan. Nah, tinggal lihat nih startnya dari berapa. Kan kita startnya dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 6 kan. Berarti
Berarti masukin 0 untuk startnya. N-nya berapa? 6. Oke, step-nya berapa? 1. Ini juga bisa kalau memang di tempat lain bisa aja kalau memang butuh jarak itu 0,1 ya masukin 0,1, tapi kan kita step-nya kan tadi dia peluangnya discrete kan. Nah, step-nya 1. Keluar dah tuh hasilnya. Oh, untuk dengan 0 hasilnya 1 per, ini bacanya 1 per 15.625. Itu kalau untuk site seperti ini. Apaan? Aduh, nggak kelihatan Kenshin. Nggak kelihatan saya Kenshin, nggak kelihatan di tempat saya. Itu apa tulisannya? Ya, startnya dari 0. Startnya 0. Itu start ya. 0 sama dengan. Pencet 0 sama dengan. And N-nya berarti 6 dong, kan kita sampai 6 kan, X-nya kan. here. Step. Step 1 tadi. Oke. Sekarang apa? Sama dengan lagi. Udah belum? Keluar nggak hasilnya? Syntax error. Ya, itu masalah masukin pas function-nya berarti. Pas masukinnya function-nya tadi. Tadi kan itu gitu. bacanya gimana, Pak? Yang mana nih? Itu yang hasil itu yang 1. Ini baca ini yang tanda ini per. Artinya 1 per. Oh, oke. Itu kayak gini fungsi. Function-nya tadi 6CX. Gitu loh. Step itu buat apanya sih, Pak? Kayak CX. dapat Intervalnya. Kalau step-nya setengah berarti dari nanti di sini munculnya 0, 0,5, 1, 1,5. Oh, oke. Step-nya. Nah, ini untuk lihat lagi ini 24 per 15625. Ini kalau dijadiin semuanya 15625 berarti ini jadi berapa nih? Dikali 5 ya? Berapa tuh? 240 ya? 240. Yang 15625. Ini bawahnya lagi 256. Berarti jadi berapa tuh? 1280. 280 ya. Yang bawahnya lagi 768. Berapa tuh 768 dikali 5? Permisi, Pak. Ya. Ya, kenapa Kenshin? Itu bisa saya lihat fungsinya lagi. Mundur lagi. Ini yang kayak di sini aja, yang di PowerPoint ini nih. Yang merah ini. Ditulis aja 6 kombinasi X, 6CX. Kayak yang di PowerPoint. Coba deh. Ya. Masih syntax error. Ya, kamu Nggak bisa. Saya turunin ke dalam. coba kurang tinggi dikit kalkulatornya. Saya nggak kelihatan. Lebih dekat. Saya stop share screen dulu ya, sebentar. Biar saya pin, coba Kenshin. Screenshot tuh hasilnya tuh. Bentar. Enam kayak X-nya pakai apa? X-nya pakai apa, Kenshin? X-nya pakai X yang alpha. Oke, terus dikali apa tuh? Dikali. Coba lihat. Bentar, jangan buru-buru. Dilihat aja, kasih unjuk saya. Aduh, nggak kelihatan apa-apa, bosku. Gini, Kenshin. Kalau nggak jangan pakai 45, tapi dikali 0,8 pangkat X dikali 0,2 pangkat 6 dikurang X. 6 dikurang X-nya pangkat ya. Dalam kurung ya. Alright. Oh, yang min. Yang 6 min X. Agak sulit sih memang kayak gini karena tipenya berbeda juga.
Jadi saran saya kalau kalian masih, aduh nggak kelihatan Kenshin, serius. Bisa ya? Yang lain bisa lihat gak tuh kalkulator Kenshin? Udah, gak Kenshin usah. kalau nggak pakai kamera belakang aja. kelihatan. Iya, Kan Pak. nggak boleh. Nah, itu Oke. 0,8 tuh, 0,8 tadi tuh. 0,8 pangkat X, berarti geser lagi ke kanan, dikali pangkatnya pakai apa tuh? Pangkatnya pakai apa? Pakai X yang apa? Kurang X. Oke, sama dengan. Coba. Oke. Sama dengan Lengkap ya, David? Lengkap. Oke, makasih. Startnya dari 0, betul. N-nya 6, 6. TP 1. Ya. Udah lah ya. Mungkin itu kalkulator yang saya pakai ini nih. Beda tipe. Itu kayaknya entah ketinggalan atau memang belum support. Ini saya pakai kalkulator. Karena kalkulator saya ketinggalan di sekolah, jadi waktu itu saya beli begini satu. Dan kebetulan saya juga dapat dari Casio, dikasih juga gini satu sama emulatornya yang tadi saya pakai. Nah, oke. Jadi kalau kalkulator itu yang kalkulator yang contoh Kenshin pakai itu rasanya sih pasnya hanya untuk anak SMP sampai tingkat SMP. Kalau kalian sudah di tingkat SMA atau lebih, itu pasti akan modenya itu banyak yang tidak support lagi gitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Yang tadi emulatornya saya minimize. Oke. Nah, ini kalau kalian sudah hitung tadi ini didapatnya 240 per 15625. Ini di sini 3840 per 15625. Untuk yang 5 saya dapatnya 6144 per 15625. Yang ini 4096. Kalau di total berapa tuh? 1 tambah 24 tambah 240 dan seterusnya sama nggak? 15625. 1 tambah 24 tambah 240 tambah 1280 tambah 3840 tambah 6144 tambah 4096. Ya, totalnya 15625 per 15625 ya. Seperti yang kita udah bahas kemarin, pasti totalnya itu adalah 1 kan. Ini tinggal kalian sajikan dalam bentuk tabel, ya maka pertanyaan B sudah terjawab. Ini kalian tinggal buat tabelnya aja ya. Seperti ini. Oke. Berarti ini nanti X-nya, ini PX-nya gitu kan. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, datanya ada di belakang. Kalau pertanyaan C, dia bilang probabilitas terambil paling banyak. Nih, paling banyak 3 bohlam yang rusak. Paling banyak 3 bohlam yang rusak. Berarti artinya apa? Berarti C sampai 3. Iya, 0 sampai 3. X-nya bukan 0 sampai 456. 456, sorry, 456 ya. Berarti apa? 456. Iya, 456 X-nya. Paling banyak 3. 3 boleh nggak? Boleh. Boleh dong. Iya. Berarti X-nya dari berapa aja? 1, 2, 3. 456.
X itu tadi apa, bosku? Oh iya. Oh, itu Iya. 6 min X-nya paling banyak. 456. Apaan sih? 0123 lah. Oke, kita manual deh. Paling banyak 3 bohlam yang rusak. Artinya yang bagus sudah apa? 3. 3. 3 bagus, 3 Tiga. rusak. Terus? Oh iya. 01234 lah. 2 rusak. Apaan sih? Satu 5 bagus, 1 rusak. Atau 6 bagus kan? Bagus, 0 rusak. Oh paling baik. Oh. Ya kan? Oh iya. Berarti pertanyaan C itu apa? Peluang untuk X-nya lebih dari sama dengan 3. 3. Berarti 3, 4, 5, 6 dong. Oh. Kan bisa 3 bagus, 3 rusak kan? Paling banyak 3 bohlam rusak. Kalau kalian bingung, kalian breakdown manualnya seperti itu. Jadi ini dibaca ya, soalnya detailnya tuh yang bikin pusing adalah baca soal ya sebenarnya. Kalian harus tahu dulu nih. Sekarang dia bilang gini nih, paling sedikit 4 bohlam rusak. Artinya apa? 1, 2, 3, 2 B, 2 bagus, 4 Bagus 4 rusak. 4 rusak nih. Berarti kemungkinannya apa aja? 2 bagus 4 012. 1 bagus 5 rusak. 1 bagus. 0 bagus 0 bagus 6 rusak. 0 bagus, 6 6 rusak. rusak. 1 1 bagus, 5 rusak. 5 rusak. 2 bagus, 2 bagus boleh dong. 4 rusak. 2 bagus boleh. 2 2 4. 2 bagus, 4 rusak. Karena dia bilang paling sedikit kan. Bisa 1 bagus, 1 5 sama 0 6. 0 bagus, 6 rusak. Nah, ini kalau bahasa kerennya gimana? Berarti peluang X-nya lebih dari sama dengan 0. dari sama dengan 2. Kurang lebih kurang sama 2 ya. kurang ya. dari sama dengan 2. Akan lebih mantap kalau kalian nulisnya seperti ini. Jadi kalian tahu batasnya gitu kan. Karena memang mulai dari 0 kan. Nah, kayak gitu. Kalau ini berarti artinya apa? Oh ya berarti peluang 0 ditambah peluang 1 ditambah peluang 2 kan. Kalau tadi peluang X lebih dari sama dengan 3, berarti peluang 3 ditambah peluang 4 tambah peluang 5 tambah peluang 6 kan. Sampai sini oke nggak? Oke. Kalau kita udah tahu semua ini di bagian B di tabelnya, ya itu enak tinggal nambah-nambahin doang. Sampai sini oke. Yang kemarin tuh binomial atau discrete sih yang kemarin? Kemarin discrete. Bedanya apa? Kalau discrete lebih umum kan kayak tadi pengambilan bola dan segala macam. Kalau ini hanya Tapi binomial. caranya sama. Iya, yang membedakan adalah jenisnya. Kalau binomial hanya ada 2 kemungkinan, berhasil atau gagal. Kayak gitu. Lagi contoh. Nah, gini, sebanyak 20% buah jeruk yang dikirim oleh petani rasanya asam. Ini saya ambil dari yang PDF minat di bagian-bagian akhir nih. Baik 20% buah jeruk yang dikirim asam. Jika diambil secara acak, 5 buah jeruk, hitunglah peluang paling sedikit 3 buah jeruk yang rasanya asam. Berarti secara sederhana ini gimana? Kalau kita dulu. Ya. Berarti anggap X itu yang asam ya. Iya. Berarti P-nya berapa? 80%. Oh, Asam. 20%. 20%, sorry. 0,2 Q-nya 0,8. 0,8. Atau kalian kalau mau buat lebih simpelnya berarti gini aja deh, peluang asam 0,2, peluang tidak asam 0,8. Oke. Mungkin begini lebih sederhana. Kalau di fungsi distribusi peluangnya berarti peluang X sama dengan X berapa? Berapa C berapa? 5 C 3 X. X. Dulu kita umumnya dulu. 0,2 0,2 pangkat X 0,8 pangkat
5 min X. 5 min, iya. Ah, min X. Sampai sini oke. Sampai sini aman. Ini yang cewek-cewek nggak pernah nyaut lu kalau pelajaran saya lu. Entah nyambung atau bingung. Dia bilang peluang paling sedikit 3 buah jeruk yang asam. Berarti yang ditanya apa? Peluang X sama dengan 3. X-nya sama dengan Lebih besar sama dengan 3. Lebih dengan besar sama dengan 2. 3. kalau lebih besar sama Oh dengan iya, iya, paling sedikit 3. Iya, 3. kita mau mencari nilai peluang X sama dengan 3, lalu ditambah peluang X sama dengan 4, lalu ditambah peluang 3X sama dengan 5, gitu ya? Iya. Sampai sini oke. Kalau ngitungnya bisa dong. Modelingnya nih yang paling penting nih. Jangan salah baca ya. Ini boleh saya next? Lagi. Sebanyak 4 siswa akan mengikuti ujian susulan matematika dan diperkirakan probabilitas siswa-siswa tersebut lulus adalah 0,75. Tentukan besar kemungkinan hanya 3 orang siswa yang lulus. Oke, berarti ini peluang lulus berapa? 0,75. 0,75. Peluang tidak lulus? 0,25. 0,25. Oke, berarti ini gimana? Ada 4 siswa nih yang ikut ujian. 4CX Berarti kalau X-nya itu apa? X-nya itu yang lulus. Yang tidak lulus. lulus lah. X-nya lulus ya. Berarti peluang X sama dengan X sama dengan berapa? 4CX. 4CX. CX. Lulus nih ya. 3/4 pangkat Ya boleh, mau pakai 3/4 pangkat X. X. 1/4 pangkat X min 3 ya. 4 min X. 4 min min X. X. 4 min X, sorry. 4 min X kan. Yang ditanya hanya 3 yang lulus. Berarti yang ditanya peluang 3X sama dengan 3. bisa dong, tinggal cari aja kan. Karena dia bilang hanya 3. Berarti kita masukin ke fungsi aslinya. Nah. Jadi bisa aja kalau memang pertanyaannya berupa PG, yang ditanya ininya, atau ditanya nilainya nih, berapa sih gitu loh. Kalian sampai cari. 4C3 berapa? 4 kan? 4. 3 pangkat 3. 27. 4. 64. 108 ya? 108 per 64. Salah lah, nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Kan itu dikali 4 lagi, Pak. Iya, 64-nya dikali 4 lagi. Jangan ini ya, jangan kalian abaikan itu 1/4. Nggak boleh, oke? Ini kadang-kadang begitu tuh orang tuh. Main hantem aja. Oh, 1/4 tuh nggak ngaruh. Iya, satunya nggak pengaruh. 4-nya kan ada pengaruh. Berarti 108 per 226. 256. 256. 256. 256. Ini jawabannya. Dan ketika kalian dapat jawaban seperti ini, 108 per 64, kalian juga ada feel kan? Ah, nggak mungkin dong peluang nilainya masa lebih dari 1. Itu pasti salah. Nah, kayak gitu tuh harus ada instingnya ya. Insting itu nggak bisa diajarin juga. Gitu loh. Asli, ketika melakukan perhitungan, ini pasti ada yang nggak beres nih. Nah, itu kalian harus sudah punya seperti itu ya, apalagi udah akhir-akhir begini ya, instingnya harus makin mendalam lah. Winardi oke, Winardi aman? Lanjut. Nah, ini gimana coba? Itu anggota laki-laki lebih banyak dari anggota laki-laki ya, Pak? Perempuan berarti ini salah nih. Anggota laki-laki lebih baik dari anggota perempuan. Nah, thank you koreksinya, Kevin. Ini maksudnya gimana?
Berarti peluang laki-laki berapa? 50%. 0,5. Peluang perempuan 0,5. 0,5 juga kan. Dia bilang begini nih. Ada 5 anggota. Memiliki anggota laki-laki lebih banyak dari anggota perempuan. Berarti gimana kejadiannya? Laki-lakinya 3. Bisa 3 laki, 1 perempuan. Bisa juga 4 laki. 2 perempuan, Pak. Oh, itu 2 perempuan, Pak. 2 perempuan. Bisa juga 4 laki, 1. 1 perempuan. Ada lagi kemungkinannya? 5 laki. Iya, 5. 5 laki boleh nggak? Enggak deh. Enggak. Nggak bisa. Kalau 5 laki boleh nggak? Nggak bisa, soalnya Nggak kan bisa, perlu karena- setengah-setengah. Ya, nggak ada perbandingan. Laki-laki perempuannya sama. Pokoknya laki-laki harus lebih banyak dari perempuan. Artinya kan harus ada laki-laki dan perempuan. Cuma laki-lakinya lebih banyak gitu dong. Ya, bisa dimengerti ini kata-katanya seperti ini? Berarti tinggal gimana? Rumus umumnya dulu deh. Kalau X, 5. X-nya ini laki-laki ya. Berarti peluang X sama dengan X 5 CX kali 0,5 pangkat X dikali 0,5 pangkat 5 min X. kurang X. Nah, cuma yang ditanya apa nih kalau begini? Berarti peluang 3 kurang dari X kurang dari 4. X kurang dari 4. Berarti nanti kan tinggal cari peluang ketika X sama dengan 3 tambah peluang X sama dengan 4. Gitu kan? Nyari X sama dengan 3 gimana? Ya masukin aja ke 5C3 0,5 pangkat 3 dan seterusnya. Sampai sini oke aman? Bentar, Pak. Pak, kenapa yang diambil 3 sama 4, Pak? Maksudnya dari anggota perempuan, laki-laki, perempuan sama. Kan ada satu kelompok nih. Orangnya ada 5 nih. Iya. Ya kan? Dia minta syaratnya anggota laki-laki lebih banyak daripada anggota perempuan. Iya. Gimana berarti kemungkinannya? Itu yang 3 laki, 2 perempuan, 4 laki, 1 perempuan kan. Iya, terus? Kenapa yang diambil cuma 3? Oh, dia cuma mau tahu yang laki-lakinya doang. Apa sih, Dev? Enggak, kenapa cuma 3 sama 4 doang? 2 satunya kenapa nggak dipakai? Kalau lakinya 2 nih, kalau lakinya 2, ceweknya berapa? 3. Berarti banyakan laki apa banyakan perempuan? Oh iya, Lihat soalnya. Oke. Oh no. Oh Nonton iya. mulu lah. Astaga, kena lagi gua. Wow. Kenalan dulu sama Deklan. Makasih, Bang. Aduh. Udah? Nih, gimana nih? Ini juga sama ya. Dia bilang, pembeli mobil off-road adalah laki-laki 80% tuh. Jika dipilih 5 pembeli secara acak, tentukan peluang terpilih paling banyak 2 pembeli adalah perempuan. Kalian bisa lah ya buat modelnya ya. Kurang lebih sama aja. Ya, seperti itu. Ini saya sisakan saja. Gimana? Kira-kira ada yang mau disampaikan? Jadi intinya kalau peluang binomial, itu hanya ada 2 kemungkinan ya tadi. Berhasil, gagal, bagus, jelek, laki-laki, perempuan, asam, tidak asam. Berlawannya dari menang adalah tidak kalah. Menang adalah tidak menang gitu ya. Kan bisa aja seri. Apalagi kalau pertandingan bola. Kalau pertandingan bulu tangkis, yang nggak ada pilihan seri. Cuma menang atau kalah. Tapi kalau pertandingan sepak bola atau basket, lawannya dari menang adalah tidak menang. Karena bisa aja imbang gitu kan. Atau seri. Oke, gimana kira-kira? Sebagai percobaan, kalian bisa mengerjakan yang latihan 3 dari buku cetak. Silakan dicoba kerjakan. Itu ada banyak. Silakan dicoba kerjakan.
mau pakai kalkulator ketika kalian mengerjakan ya, itu hak kalian. Yang penting ketika ujian dan tidak boleh menggunakan kalkulator ya kalian juga harus tetap bisa. Tadi saya ada tampilkan menggunakan mode tabel dari kalkulator saintifik. Ini juga nanti kalian bingung nih. Pas di on, aduh, kok ini masih FX nih, gimana dong? Bisa nggak balikin lagi? Tinggal mode 1 ya, atau mode yang biasa nih, mode calculate. Oke. Casio yang saya pakai seperti ini, sama nih kelas Swiss. Kalau kalian mau beli yang levelnya lebih tinggi, bisa saja, tapi saya rasa ini sudah cukup tinggi yang FX 991EX. Kalau yang belum punya kalkulator saintifik, saya sarankan minimal membelinya tipe ini. Kalau mau beli lebih tinggi, oke, tapi kalau lebih rendah speknya, saya tidak menyarankan, karena akan berguna ketika kalian kuliah sih. Jadi belinya sekaligus gitu, jangan nanggung. Ya nanti habis beli, pas kuliah nggak bisa pakai lagi, kan sayang. Karena modenya itu yang cukup berpengaruh. Ya kalau kalian mau menggunakan perhitungan menggunakan Excel, ketika bisa rumusnya, ya monggo aja sih, nggak masalah juga. Oke. Tapi kalau yang saya tahu, misalnya kayak kuliah ekonomi, itu juga kalkulatornya khusus sendiri lagi sih. Yang scientific, ya memang untuk yang IPA. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gimana? Mungkin Kenshin bisa explore lagi, dicoba-coba pencet functionnya gimana. Harusnya sih berhasil, itu ada salah sintaksnya. Sepertinya, let's see. Nanti dicoba-coba lagi. Ada yang mau disampaikan dari kalian? Kalau tidak ada, hari ini sudah beres. Jangan lupa dikerjakan yang latihan 3 dari buku cetak. Halaman 213, 214. Minggu depan kita bahas. Jadi besok kita lanjut untuk membahas soal. Kalian silakan dicoba-coba. Ingat ujiannya udah mepet, deket. Jadi ya dikondisikan aja ya. Baik, kalau memang tidak ada, hari ini sudah selesai. Terima kasih semuanya. Siapa yang menutup pimpin doa, dipersilakan. Tevar ini tugas, Pak. Baiklah. Teman-teman, mari kita berdoa kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, semuanya terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa besok. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.